ولا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الدين وأخواتي في الله rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di kesempatan petang hari ini kita akan kembali melanjutkan pelajaran dari kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah yang selama masa pandemi COVID-19 ini berhenti secara total. Kurang lebih 2 atau 3 bulan ya. Nah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita semua untuk tetap semangat di dalam belajar, di dalam menuntut ilmu, dan semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat wabah pandemi COVID-19 ini. Dan pembahasan yang terakhir sebelum kita off itu adalah di Kitabul Janaiz. Kitab Al-Janaiz, yaitu kitab atau pembahasan tentang jenazah. Nah, sudah kita lewati yang lalu beberapa poin-poin, ya, mulai daripada persiapan ketika seseorang itu akan wafat, apa yang mesti dilakukan oleh seorang muslim yang hadir ketika itu, demikian pula apa kewajiban bagi keluarga yang ada, kerabatnya, apa-apa yang dibolehkan oleh siapa yang datang melayat ataupun yang hadir, termasuk apa-apa yang diharamkan ketika terjadi musibah berupa kematian. Dan kita sudah masuk yang lalu terkait dengan apa-apa yang wajib dilakukan untuk jenazah. Ya, apa-apa yang wajib dilakukan untuk jenazah sudah berlalu pembahasannya. Pertama, al-ghusl, dimandikan. Ini kewajiban. Sudah disebutkan bagaimana kaifiat mandinya, siapa yang paling berhak untuk memandikan. Iya. Kemudian beberapa golongan yang tidak diwajibkan untuk dimandikan. Kemudian sudah dibahas juga tentang al-kafan. Apa itu mengkafani? Bagaimana caranya? Ini sudah dibahas. Kemudian kita akan masuk kepada bagian yang ketiga dari kewajiban seorang muslim terhadap jenazah. Apa bagian yang ketiga? Kata penulis, as-salatu alal janazati, mensolati jenazah. As-salatu alal mayyitil muslimi fardu kifayatin. Mensolati jenazah atau mayat muslim mencakup muslimah, ya, itu hukumnya adalah fardu kifayah. Hukumnya adalah fardu kifayah. Apa yang dimaksud dengan fardu kifayah? Yakni kewajiban ini jika sudah ditegakkan atau sudah dilakukan oleh sebahagian dari kaum muslimin, maka itu menjadi gugur atas kaum muslimin yang lainnya yang tidak menegakkannya. Itu namanya fardu kifayah. Kalau fardu ain
Ya, wajib atas setiap individu. Kalau fardu kifayah, maka seperti yang kita sebutkan tadi. Nah, li'amrihi sallallahu alaihi wasallam biha fi ahadithah. Hukum fardu kifayah mensolati jenazah yang muslim ini berdasarkan sejumlah hadis, sejumlah dalil. Minha, di antara hadis tersebut adalah hadisu Zaid bin Khalid al-Juhani. Haditsnya Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu anhu. Anna rajulan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam tuwaffiyah. Bahwasanya salah seorang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu wafat. Yauma Khaybar. Pada tahun terjadinya perang Khaybar. Fadzakaru dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini pun disampaikan kepada Nabi. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sallu ala sahibikum." Salati teman kalian. Salati teman kalian. Maka fatagayyarat wujuhun nasi lidzalik. Para sahabat yang ada ketika itu atau yang hadir ketika itu berubah rauna wajahnya. Kenapa berubah rauna wajahnya? Sebab Nabi tidak mensolatinya. Nabi hanya perintahkan kepada sahabat untuk mensolatinya. Nah, namun yang menjadi sisi pendalilan di sini, Nabi perintahkan untuk disolati. Nabi perintahkan untuk disolati, menunjukkan bahwasanya kewajiban untuk mensolati tetap ada. Dan ini menunjukkan fardu kifayah. Sebab Nabi tidak ikut mensolati. Nabi tidak ikut mensolati. Seandainya itu fardu ain, maka Nabi tidak akan tinggalkan. Ya, Nabi tidak akan tinggalkan. Nah, maka ini sisi pendalilannya. Faqala, lalu Nabi sebutkan atau jelaskan alasan beliau kenapa tidak ikut mensolati dan hanya menyuruh para sahabat yang lainnya mensolati temannya. Inna sahibakum ghalla fi sabilillah. Sungguhnya temanmu itu berlaku curang di jalan Allah. Maka fafattashna mata'ahu fawajadna kharazan min kharazil yahudi la yusawi dirhamaini. Ternyata setelah diperiksa dia punya tas atau yang semisal dengan itu, ternyata ditemukan ada barang dari kaum Yahudi yang nilainya ini tidak sampai 2 dirham. Maksudnya ini mengambil harta rampasan perang sebelum waktunya. Harta rampasan perang atau ghanimah itu yang bagi adalah pemimpin kaum muslimin. Bukan masing-masing orang pergi ambil bagiannya. Seperti kalau misalnya terjadi peperangan dengan kaum kafir. Iya, mereka kalah. Maka semua yang ada di sana itu adalah ghanimah, harta rampasan perang. Walaupun demikian, bukan artinya setiap orang ini pergi masing-masing ambil bagianmu. Tidak. Itu dikumpulkan. Dan kemudian pemimpin kaum muslimin nanti yang memutuskan. Ya. Nah, ini berlaku curang. Ambil memang bagiannya. Dan ini termasuk dosa besar. Ya. Nah,
Di antara pelajaran penting dari hadits ini selain daripada kewajiban mensolati jenazah, bahwasanya seorang tokoh atau pemimpin atau mereka yang dijadikan sebagai panutan di tengah-tengah khalayak atau masyarakat itu ya, memberikan pelajaran kepada masyarakat yang ada di sekitarnya, secara khusus kaum muslimin, ya, ketika ada yang melakukan dosa besar dan ada yang meninggal dalam keadaan melakukan dosa besar, supaya mereka ini tidak bermudah-mudahan dalam dosa besar. Sebab kalau dosa besar yang dilakukan dan itu meninggal, Nabi tidak mau mensolatinya. Nabi tidak mau mensolatinya. Di sini kasusnya Qillin. Dalam riwayat Al-Bukhari itu ada kasus yang lain. Ya, kasusnya ketika itu adalah dain, utang. Iya, yang meninggal ini punya utang. Maka Nabi tidak solati. Ya, maksudnya tidak ada yang mau membayarkan utangnya. Nabi tidak solati, Nabi perintahkan orang lain untuk solati. Dalam riwayat Muslim, Nabi tidak mensolati orang yang mati bunuh diri. Dan semua yang kita sebutkan tadi dosa besar. Ya, dosa besar. Nah, ini untuk mereka yang tokoh, panutan di tengah masyarakat. Iya, itu memberikan pelajaran bahwa yang dilakukan orang yang meninggal ini bukan perkara yang main-main. Ya, sehingga masyarakat itu akan lebih berhati-hati dari melakukan dosa besar. Iya. Nah, dan jangan disalahpahami bahwasanya hadis ini menunjukkan Nabi tidak punya rasa belasungkawa, ya, tidak punya rasa kasihan. Itu salah paham itu. Seandainya beliau tidak punya rasa belasungkawa, Nabi tidak datang. Seandainya beliau tidak punya rasa belasungkawa, Nabi tidak perintahkan untuk disolati. Tapi Nabi adalah seorang yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, وَبِالْ مُؤْمِنِينَ رَعُوفٌ رَحِيمٌ. Beliau memiliki sifat kasih sayang yang begitu tinggi kepada orang yang beriman. Ya. Nah, dan itulah sikap hikmah. Apa itu hikmah? Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ya, kadang kita mesti lembut, kadang juga mesti keras. Itu hikmah namanya. Kadang mesti dilakukan yang seperti ini, kadang juga tidak. Itu namanya hikmah. Ya. Orang memahami hikmah itu lemah lembut terus. Ya. Tidak seperti itu. Nabi hikmah. Kadang beliau lemah lembut, kadang juga beliau tegas. Kadang beliau sangat tegas. Dan ketegasannya mungkin kalau kita baca haditsnya keras. Jangan dibilang Nabi tidak hikmah. Justru itulah bentuk hikmah. Sebab setiap kesalahan ada porsinya untuk diingatkan. Dan siapa yang melakukan kesalahan itu, disitulah disikapi. Nah, jadi ini di antara pelajaran yang mesti kita pahami. Yang jelas kalau kita pembahasannya di sini, ini menunjukkan bahwasanya sholat jenazah hukumnya apa? Fardu kifayah. Nah, muncul pertanyaan, bagaimana dengan pelaku dosa besar yang lain? Apakah tetap disolati atau bagaimana? Iya, contoh dosa besar yang lain apa? Sekarang kan banyak kita lihat ya, seperti ada yang saya pernah lihat, ada yang berzina dan tidak bisa dipisahkan ya. Betul itu? Betul itu. Apa yang betul? Beritanya atau memang demikian faktanya? Iya. Ini tidak bisa dipisahkan ya. Jadi dikubur satu begitu saja. Tidak bisa lepas. Oh iya. Nah, ini zani wa zaniyah.
pelaku zina, laki-laki maupun perempuan. Itu dosa besar atau tidak? Dosa besar. Bagaimana? Apakah itu disolati juga atau bagaimana? Ya, koruptor. Ya, koruptor. Pelaku korupsi. Itu dosa kecil, dosa besar? Dosa besar. Perampok, begal, ya, curas, curanmor, dan cur-cur yang lain. Ya. Nah, ini semuanya dosa besar. Mati, meninggal. Begal, ya, habis begal, tabrak pohon. Mati dia. Ya. Diidentifikasi ternyata begal. Iya. Dilihat KTP-nya Islam. Bagaimana? Disolati apa enggak? Hah? Mati. Kayak apa namanya? Takut-takut ngomongnya. Ya. Nah, sepakat para ulama, ya, sebagaimana ini dinukil oleh Ibnu Abdul Bar rahimahullah dalam Al-Istizkar. Demikian pula Imam Nawawi rahimahullah. Ya, kesepakatan para ulama bahwa selama dia masih muslim dan belum dikatakan keluar dari Islam, ya, walaupun dia pelaku dosa besar, selama dosa besarnya itu masih di bawah derajat kekufuran atau kesyirikan yang akbar. Kekufuran atau kesyirikan yang akbar. Di bawahnya itu. Belum sampai kepada kesyirikan yang akbar. Belum sampai kepada kekafiran. Iya. Walaupun dia kumpulkan semua jenis dosa besar. Nah, maka kalau dia masih muslim, tetap disolati. Hanya bentuknya seperti ini. Iya, mereka yang jadi panutan, tokoh masyarakat, iya, sebaiknya tidak ikut mensolati. Untuk memberikan pelajaran kepada yang lainnya. Nah, dari situ muncul pertanyaan lagi. Gimana dengan pelaku kesyirikan yang akbar? Ya. Nah, apakah disolati juga? Misalnya, dia ini kalau lihat KTP-nya Muslim. Ya. Nah, tapi ternyata karena satu dan lain hal dia murtad. Ya. Nah, atau dia melakukan kesyirikan yang besar. Seperti misalnya apa? Ya, dia menyembah pohon. Ya, atau pelaku sihir. Ya. Apa yang mesti kita lakukan? Apakah disolati yang seperti ini atau bagaimana? Nah, pelaku kesyirikan itu kesyirikan yang besar sama hukumnya dengan orang yang kafir. Sama hukumnya dengan mereka yang melakukan kemunafikan yang akbar. Ini tidak disolati. Ya, dan diharamkan kaum muslimin untuk mensolatinya. Ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Taubah ayat 84, "Wala tusalli fihim minhum mata abadan wala taqum ala qabrihim." Ya. Allah melarang nabinya, jangan as-shalah di situ salat, doakan untuk mereka yang mati di atas kekafiran, mati di atas kesyirikan yang besar. Dan jangan berdiri di atas kuburannya. Salat itu kontennya adalah permohonan ampun dan rahmat. Kan begitu? Ya. Sehingga ketika kita mensolati orang yang meninggal, itu artinya kita memohonkan ampunan dan rahmat untuk dia. Dan ini diharamkan untuk seorang muslim kepada orang yang kafir. Kepada orang yang musyrik dengan kesyirikan yang akbar. Ketika Abu Thalib meninggal, Nabi mohonkan ampun. Tapi apa yang terjadi? Allah hal tersebut. Ya. Nah,
Dalam surah At-Taubah ayat 113 dan 114, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Maka lin nabi wal mu'minin ay yastaghfiru." Tidak pantas, tidak boleh, tidak layak nabi dan orang mukminin memohonkan ampun kepada mereka yang meninggal di atas kesyirikan. Iya, mereka meninggal di atas kekafiran. Min ba'di ma tabayyana annahum ashabul jahim. Setelah jelas bahwa dia adalah penghuni neraka. Tidak boleh. Ya, itu diharamkan. Nah, makanya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu itu biasanya sebagaimana dalam Al-Mawsu' Al-Fiqhi ya, beliau memperhatikan Hudzaifah ibnul Yaman. Ya, Hudzaifah ibnul Yaman ini tahu nama-nama orang munafik. Maksudnya munafik bukan munafik amali ya. Ya, munafik itu terbagi dua, munafik i'tiqadi dan munafik amali. Munafik i'tiqadi keyakinan, dia nampakkan keislaman, sembunyikan kekafiran. Itu munafik namanya. Munafik i'tiqadi keyakinannya. Munafik amali ya seperti yang antum tahu. Ketika dia berbicara dia dusta. Dia berjanji dia ingkar. Itu amali, tidak mengeluarkan dari Islam. Adapun yang i'tiqadi ini mengeluarkan dari Islam. Hudzaifah ibnul Yaman tahu dari Nabi dan beliau menyimpan rahasia Rasulullah tersebut. Siapa saja yang munafik? Umar bin Khattab itu biasanya memperhatikan itu. Kalau Hudzaifah ikut sholat, dia ikut sholat juga. Ya, sebab Hudzaifah yang tahu siapa ini daftar orang munafik. Kalau istilah zaman now punya listnya. Ya, bukan list tahun ya. Bukan. List munafik. Nah, intinya kesimpulannya diharamkan mensolati mereka yang mati di atas kesyirikan yang akbar. Ya. Nah, kekafiran yang akbar dan kemunafikan yang akbar. Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala ketika ditanya tentang pelaku sihir. Ya, pelaku sihir. Tahu sihir? Sihir. Ini dosa besar yang dosa besar tersebut adalah kesyirikan. Kekafiran. Pelaku sihir. Apa bahasa lainnya sihir? Pak Doti apakah? Tukang santet. Tukang guna-guna. Apa? Dia ini semisal dengan itu. Ya. Loh, kok langsung dihukumi kafir? Coba baca dalam Al-Quran. Ada dalam juz pertama itu. Ya. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman. Walakinna syayatina kafaru. Yu'allimuna an-nasa as-sihra. Ya. Wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Harut wa Marut. Nah, Syekh Abdul Aziz bin Baz ketika ditanya tentang pelaku sihir, la tusalli fihi, tidak disolati. Bahkan tidak dikuburkan di pekuburan kaum mukminin. Tidak dikuburkan di pekuburan kaum mukminin. Iya, ini hukum Islam. Pelaku sihir, Pak Doti-Doti. Ya, pas santet-santet. Ya. Nah, sebab apa yang dilakukannya itu adalah kekufuran. Nah, mengeluarkan dia dari keislaman. Nah, maka sekali lagi kesimpulannya mereka yang pelaku kekafiran yang akbar, kesyirikan yang akbar dan kemunafikan yang akbar tidak disolati dan tidak dikuburkan di pekuburan kaum muslimin. Ini juga sekaligus koreksi. Iya. Saya kemarin kita jalan-jalan ke Luwu Utara, ya. Kita menyaksikan beberapa pekuburan itu campur baur. Ya.
campur baur. Ternyata muslim, kafir, muslim, Masya Allah. Itu indikasi bahwa mereka tidak paham. Ya, tidak paham. Ini masalah akidah, masalah keyakinan. Nah, dan mungkin di antara mereka sudah biasa menikah lain agama. Mungkin ya? Iya. Itu tidak boleh. Satu kafir, satu muslim, iya. Itu tidak sah pernikahannya. Nah, dan mereka berzina. Nah, kadang ada yang mengatasnamakan dengan nama CINTA. Ya, atas nama cinta. Mereka rela kafir. Iya, Masya Allah. Nah, di sini saya teringat dengan kisah yang kalau tidak salah itu disebutkan Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu taala tentang peringatan tentang su'ul khotimah, akhir kehidupan yang buruk. Ini ada seorang muazzin. Muazzin puluhan tahun dia azan. Puluhan tahun dia azan. Ya. Nah, dan qadar Allah, ya, ternyata di sebelah tempat dia beribadah itu ada seorang Nasrani. Dan Nasrani ini punya anak gadis yang cantik. Nah, setiap kali kalau zaman dulu kan naik ke atas apa namanya? Ke atas apa istilahnya? Menara ya. Kan enggak ada speaker dulu. Enggak ada naik menara. Setiap dia azan lihat, Masya Allah, duhai Jamilah. Jamilah itu artinya cantik ya. Jangan boleh. Jamilah itu cantik. Nah, ya, Jamil tampan. Nah, wah terpesona dia. Ya. Maka syaitan itu licik. Ya. Kenapa kalau dibisikkan? Ya. Kenapa kalau kau lewat tidak menyapa? Tegur sapa saja. Tidak apa-apa aja itu nah. Tegur sapa aja. Ya. Akhirnya begitu. Lewat tegur sapa. Ya. Taulah namanya tegur sapa. Ngobrol ringan. Iya. Iya. Syaitan licik. Kenapa tidak masuk? Di teras saja. Tidak usah ke dalam. Akhirnya terus demikian. Masuk ke teras. Ya. Bercakap dan seterusnya. Gimana kalau orang terpesona? Ya. Nah, siapa yang pernah terfitnah dengan CINTA? Ya. Pokoknya apa namanya? Tidak jadi pekerjaannya kadang. Ya, enggak ada beres-beres. Kadang ada yang putus sekolah. Ya, nanti dia sudah menikah baru pusing. Kenapa? Gara-gara itu tadi CINTA. Al-ishku kata Ibnu Qayyim. Ya, kasmaran. Nah, liciknya syaitan di teras saja. Kan tidak apa-apa. Lama-lama masa cuma di teras, di ruang tamu lah. Bertamu. Ya, terus demikian. Ya. Sampai masuk di kamarnya. Sampai masuk di kamarnya terus. Bertahap itu syaitan. Jangan macam-macam dengan syaitan ya. Licik dia. Dia punya list. Si fulan ini lemahnya di sini. Ya. Maka dia akan masuk lewat situ. Ya. Nah, akhirnya kita ringkas ceritanya. Ini kisahnya saya pernah posting di grup Telegram saya kalau tidak salah, tapi beberapa tahun yang lalu. Ya, sampai akhirnya wanita itu bersedia menikah dengan sang muazzin dengan catatan dia ini kafir, meninggalkan agamanya. Ya. Nah, disuruh minum minuman keras. Kalau kau mau sama saya minum minuman keras, diminum. Ya. Kau makan babi, nah makan itu babi. Ya, akhirnya apa? Dia bilang, tunggu balik bapakku, pulang, baru kita dinikahkan. Ya. Ya, tapi kau mesti masuk dulu dalam agama saya. Bersedia dia masuk. Ya. Setelah itu dia pun turun. Ya, turun dari atas rumahnya sang gadis Nasrani yang cantik tadi itu. Turun,
di tangga tergelincir. Jatuh, mati. Ya. Nah, itu namanya su'ul khotimah. Ya. Saat dia kafir, dia meninggal. Tidak ada yang tahu jamaah sekalian, kapan kita ini mati. Kapan kita ini wafat. Ini paling berbahaya, su'ul khotimah. Yang seperti ini juga, kalau kembali kepada masalah ini, tidak disolati sebab dia sudah murtad. Ya. Nah, pelajaran apa yang antum petik dari kisah tadi? Ya, dahsyatnya fitnah wanita. Ya, makanya Nabi sudah sebutkan 14 awat yang lalu, mataraktu fitnatan adarru hiya adarru minar rijal, ya, alal rijal minan nisa. Saya tidak tinggalkan fitnah yang paling dahsyat untuk laki-laki kecuali wanita. Itu fitnah yang paling dahsyat. Nah, bahaya. Ya, nah. Taib. Lalu kita kembali kepada pembahasan. Jadi, solat jenazah hukumnya fardu kifayah. Nah, wa yustasna min dzalika syakhsani fala tajibu as-salatu 'alaihima. Ya. Dan dikecualikan dari kewajiban mensalati jenazah ini itu terhadap dua golongan. Atau dengan bahasa yang lain, ada dua golongan yang tidak wajib untuk disolat jenazahi. Artinya kalau salah satu dari golongan ini wafat, meninggal, jenazahnya tidak wajib untuk disolat jenazah. Nah, al-awwal, yang pertama adalah at-tiflul ladzi lam yablugh. Anak kecil yang wafat sebelum balik. Anak kecil yang wafat sebelum balik. Apa dasarnya? Iya. Qalat Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu beliau menceritakan, mata Ibrahimu ibnu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wafat putra Nabi yang bernama Ibrahim. Ya. Wafat putranya Nabi yang bernama Ibrahim. Wa huwa ibnu 18 syahran. Dan ketika itu usianya 18 bulan. Ini peserta kulbar tidak ada yang pegang matan. Atau pegang matan bahasa Indonesia. Aib itu. Nah, tolong cari matannya. Banyak matannya yang dalam bentuk PDF ini. Kalau perlu beli kitabnya. Ini peserta kulbar. Nah, saya sudah bilang materi yang dalam bentuk bahasa Arab seperti ini untuk antum fardu ain, tidak ada fardu kifayah. Nah, taib. Putra Nabi ini wafat di usia 18 bulan. Falam yusalli alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tidak mensolati putranya. Rasulullah tidak mensolati putranya. Seandainya itu wajib, maka Nabi akan mensolatinya. Hadits ini dihasankan sanadnya oleh Syekh Al-Albani, sebagaimana dalam Kitabul Janaiz, dan hadits ini juga dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud As-Sijistani dalam sunannya. Ini golongan yang pertama. Golongan yang kedua, as-tsani asy-syahid. Siapa itu asy-syahid? Asy-syahid di sini mereka yang wafat di medan perang. Mereka yang wafat di medan perang. Nah, hal ini berdasarkan hadits Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, anna syuhada'a Uhudin
lam yughassilu wa dufinu bidima'ihim wa lam yusalli alaihim. Bahwasanya syuhada, orang yang mati syahid di perang Uhud, itu tidak dimandikan. Ya, tidak dimandikan. Dan mereka dikuburkan bersama dengan darah mereka. Ya, dan juga tidak disolati. Nah, ini orang yang mati syahid. Syahid di sini yang kita maksud adalah yang wafat di medan jihad. Adapun syahid sebagaimana disebutkan dalam hadits yang lain seperti orang yang tertimpa bangunan syahid, orang yang mati tenggelam syahid, orang yang terkena penyakit perut syahid, itu tetap disolati, tetap diperlakukan sebagaimana diperlakukan jenazah kaum muslimin yang lainnya. Adapun yang dimaksud syahid di sini, syahid yang khusus wafat di medan perang. Nah, kemudian, jadi ini tadi yang tidak wajib hukumnya disolati. Walakin adamal wujubi la yanfi masyru'iyatas salati alaihima. Tapi mesti dipahami ya. Tidak wajib disolati, tetapi tetap boleh untuk disolati. Paham maksudnya? Paham maksudnya? Hukumnya tidak wajib mensolati dua golongan tadi. Tapi kalau ada yang mensolati tidak mengapa. Ya, itu tidak menafikan dasar pensyariatan untuk mensolati mereka. Misalnya ada anak kecil yang tadi belum balik. Hukum asalnya kan tidak wajib disolati. Lalu bagaimana kalau kita solati? Tidak masalah. Tetap boleh disolati. Hanya tadi tidak wajib, tidak sama dengan orang selain mereka. Tadi pahami ya? Iya. Kalau salah paham di sini, biasanya parah. Iya. Kenapa? Dia bilang, iya, tidak usah disolati. Kalau ada yang solati, nasalahkan. Nasalahkan habis-habisan. Nabully, napoto, na-upload. Ya, padahal yang kita sebutkan di sini adalah dasar kewajibannya itu sudah tidak ada. Tetapi kalau ada yang mensolatinya, tidak mengapa. Ya, tidak mengapa. Nah, kenapa? Sebab ada riwayat yang datang dari Aisyah radhiyallahu taala anha, sebagaimana disebutkan di sini, beliau mengatakan, "Utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisobiyyin min sibyanil ansar fa shalla alaihi." Pernah Nabi dibawa kepada beliau seorang anak kecil. Yang anak kecil ini adalah anak kecil dari golongan penduduk kota Madinah atau golongan Al-Ansar. Nabi salati. Ya, Nabi salati jenazah tersebut. Padahal masih kecil. Ya, jadi tetap disyariatkan mensolatinya. Tetapi hukumnya tidak wajib. Adapun selain dari dua golongan ini, disyariatkan dan hukumnya wajib. Wajibnya fardu kifayah. Gitu. Nah, alhamdulillah kalau kita sudah paham yang seperti itu. Di sini muncul pertanyaan, bagaimana dengan janin yang wafat dalam kandungan? Ya. Nah, janin yang wafat atau dia ada yang prematur. Tahu prematur? Iya, belum waktunya lahir keluar. Nah, atau dalam kandungan wafat ternyata. Atau istilah lainnya apa? Keguguran. Ya. Nah, dalam masalah ini para ulama menyebutkan di antaranya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, demikian pula para ulama yang lainnya, bahwasanya kalau bayi tersebut keguguran, maksudnya keluar sebelum waktunya, wafat, dan belum mencapai usia 4 bulan. Belum mencapai usia 4 bulan.
Iya, maka yang seperti ini tidak diapa-apakan, tidak disolati, tidak dikafani, tidak dimandikan, sebab dia masih dalam bentuk sebungkuk daging, belum punya roh, belum punya nyawa. Kapan nyawa ditiupkan? Ketika usia 4 bulan. 4 bulan, iya, baru ditiupkan ruh, baru ada nyawanya. Ya, semua manusia begitu. Kita juga begitu semua. Ya. Nah, anak-anak antum begitu nanti kalau punya istri. Iya. 4 bulan kan eh, apa? 40 hari pertama kan apa? Nutfah. Ya. Ada dalam Al-Qur'an, dalam surah Al-Mu'minun, ada dalam hadits yang sahih disebutkan. 40 hari kedua alaqah, segumpal darah. 40 hari ketiga mudghah. Ya, sudah segumpal daging yang ada tulangnya. Baru fayursalu ilaihil malak, dikirimkan kepada dia malaikat, ya, kemudian fayunfakhu fihi ruh, ditiupkan ruh, ya, usia 4 bulan. Nah, sebelum usia 4 bulan dia keguguran, tidak dia apa-apai. Biasanya diapakan? Ya, sama aja kalau kita dapat daging apa mau dikubur, kan enggak tuh, diperlakukan kayak orang meninggal, kan tidak. Ya, biasa saja. Mau dikubur silahkan, tidak ada masalah. Ya. Tapi tidak disolatin, tidak dimandi, tidak dikafan, tidak. Nah, di atas 4 bulan ke atas itu sudah dibolehkan untuk disolati. Sudah dibolehkan untuk dikafani dan seterusnya. Di atas 4 bulan. Sebab dia sudah berwujud manusia. Sudah punya nyawa. Bisa dipahami ya? Nah, kalau sudah paham sampai di sini, iya. Jadi, kalau sudah paham, kembali kepada yang tadi. Apa hukumnya? Boleh. Ya. Apakah wajib? Enggak. Ya, sebab yang belum balik saja, yang sudah lahir seperti Ibrahim, ibnu Nabi, putranya Nabi yang usianya 18 bulan, itu tidak wajib untuk disolati. Hanya tetap disyariatkan. Bisa dipahami? Iya. Nah, jadi jangan lagi ada yang bertanya nanti bagaimana kalau begini dan seterusnya. Ya, ini sudah disebutkan. Nah, kemudian jemaah sekalian, rahimani, iya, rahimakumullah. Jam berapa masuk Isya? Iya. Kalau begitu saya stop. Di sini saya mau jawab pertanyaan yang cukup banyak masuk. Tapi saya prioritaskan yang agak penting-penting dulu. Iya. Bismillah. Afwan Ustaz izin bertanya. Kebetulan ana saat ini jualan secara online. All shop. Ya. Dan ana biasanya mempromosikan barang ana dengan cara mengupload foto di sosial media. Kebetulan di foto yang ana upload itu menggunakan model yang memakai barang tersebut. Pakai model. Terkadang model yang difoto itu auratnya muncul, tapi hanya sebagian. Contoh, ana mengupload sepatu lalu yang muncul hanya sebagian dari betis si model. Tidak muncul badan, tangan, dan wajah. Hanya betis saja. Atau terkadang hanya pergelangan kaki saja. Yang jadi pertanyaan ana, apa ana boleh mengupload foto tersebut yang nampak aurat seseorang walaupun itu hanya pergelangan kakinya saja? Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakallahu khairan Ustaz. Atas jawabannya, barakallahu fik. Nah, ini pertanyaan yang masuk. Intinya, ya, terkait dengan model iklan yang dia
untuk produk yang dia jual. Di sini contohnya dia sepatu. Sepatu kan pakai model iklan sepatu wanita misalnya. Kan tidak mungkin laki-laki yang pakai itu sepatu. Ya kan? Nah, kelihatan katanya. Dia sudah mengakui kelihatan sebahagian aurat. Maka jangankan kelihatan sebahagian, sepotong saja enggak boleh. Haram. Ya. Mana apa batasan auratnya wanita? Ya, batasan auratnya wanita kalau secara ringkas saya sebutkan, ya, jumhur ulama, ya, mayoritas ulama itu menyebutkan seluruh yang ada pada diri wanita itu adalah aurat kecuali wajah dan telapak tangan. Ya, ini mayoritas ulama. Adapun di mazhab Asy-Syafi'i, mazhabnya Imam Syafi'i, pendapat Imam Syafi'i, seluruh tubuh wanita itu adalah aurat termasuk wajah dan telapak tangan. Ya, termasuk wajah dan telapak tangan. Nah, di sini yang disebutkan contoh pergelangan kaki. Ya, pergelangan kaki aurat atau bukan? Aurat. Yang diperselisihkan wajah dan telapak tangan. Yang lain tidak. Semuanya aurat. Bisa dipaham? Iya. Nah, di samping itu ada hadits yang secara khusus menyinggung masalah qadaman, telapak kaki. Itu haditsnya Ummu Salamah yang diriwayatkan Imam Ahmad dalam Musnadnya, dan itu hadits disahihkan Syekh Al-Albani. Ketika Nabi menyebutkan tentang laki-laki diharamkan menjulurkan kainnya di bawah mata kaki, iya, maka Ummu Salamah tanya, "Fa kaifa bina ya Rasulullah?" Bagaimana dengan kami kaum wanita? Kata Nabi, "Jadihi shibran." Kasih turun lagi satu jengkal. Kasih turun satu jengkal. Kalau laki-laki kasih naik. Perempuan turun satu jengkal. Lalu kata Ummu Salamah, "Idzan tankashiful qadamani." Kalau cuma satu jengkal turun, kelihatan telapak kaki kami. Iya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Iya, kasih turun sehasta. Perintah itu menunjukkan bahwa telapak kaki saja itu tidak boleh kelihatan, sebab itu bagian daripada aurat. Ini hukumnya umum berlaku. Ya. Nah, maka tidak boleh, itu haram. Ya. Nah, itu diharamkan yang seperti ini. Kemudian yang kedua, ini bukan kondisi darurat. Ingat kaidahnya, sesuatu yang haram itu bisa menjadi boleh di kondisi darurat. Ini bukan kondisi darurat. Anda masih bisa jualan sepatu tanpa model, tanpa ada model yang mengiklankan, ya. Kau posting saja sepatu, kau posting saja ini, anting-anting apa, tidak perlu jadi model di situ. Nah, di sisi yang lain, apa yang dijual tersebut, iya, itu masih bisa, ya, masih bisa kita berpindah dari yang satu kepada yang lainnya. Tidak ada kondisi yang darurat di situ. Ya, maka sebagai bentuk nasihat, karena diminta dinasihati, iya, silahkan jualan apa saja selama itu mubah dan halal. Yang namanya jualan, asalnya hukumnya jualan apa? Mubah dan halal. Tapi ingat, al-hukmu yaduru ma'al illah, wujudan wa adaman. Itu kaidahnya. Hukum itu berputar bersama dengan alasan dan sebab, illah. Ya. Kalau ada alasan dan sebab bisa menjadi haram. Ya. Asalnya berjualan, ya, muamalah, bai' wa syira', itu hukum asalnya boleh. Tapi ketika masuk unsur yang diharamkan di situ, itu berubah. Disebabkan ada illah. Iya, bisa dipahami, ya? Nah, walau jualan sepatu apa? Halal. Ya? Nah, jualan pakaian dalam untuk wanita, boleh enggak? Boleh enggak? Boleh, halal. Tapi ketika ada unsur haram yang masuk ke situ, itu bisa menjadi haram. Ya? Misalnya kau jual pakaian dalam, tapi jadi model, antum paham, ya? Iya. Atau menjual pakaian dalam laki-laki. Ya. CD. Kau pajang seperti ini saja, foto, tidak ada masalah.
Tapi kalau ketika Anda pakai model, itu bisa menjadi haram sebab memperlihatkan aurat. Di situ ilahnya. Ya, maka kita nasihatkan, ya, tidak usah pakai model. Ya, toh Allah itu bisa menggerakkan hati orang untuk yang seperti ini. Ya, maka sekali lagi tidak boleh ya menggunakan wanita, apalagi aurat wanita sebagai model. Mudah-mudahan yang bertanya ini mendengarkan apa yang kita sampaikan. Demikian secara ringkas yang saya bisa jawab. Ya, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.